Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Iya, anakku sekalian, hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi, walaupun dalam situasi sekarang ini, anakku sekalian tetap ingat jaga kesehatan ya, dengan memperhatikan protokol COVID-19, yaitu dengan cara 3M. Masih ada ingat? Yang pertama? Pakai Iya, masker. pakai masker. Yang kedua? Jaga Jaga jarak. Yang ketiga? mencuci tangan. Iya, baik. Anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Apa yang sendiri yang akan bikin doanya ya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, hari ini saya lihat ada satu orang teman yang tidak hadir. Siapa? Siapa benar? Oh, sakit. Iya, kalau ada temannya sakit, kita pergi jenguk ya. Kita mendoakan supaya cepat sembuh. Ya, anakku sekalian, tentu masih ada yang ingat pelajarannya yang minggu yang lalu. Ayo, siapa yang ingat? Masih ingat? Ya, silakan. Sistem pernapasan pada hewan. Iya, tentang semua. Sistem pernapasan pada hewan. Anakku sekalian, hari ini masih ada hubungannya dengan pernapasan. Ya, tentu setiap harinya kita merasakan udara ya. Merasakan? Ya. Kita menghirup udara. Ya. Biasanya yang kita hirup itu namanya apa? Udara atau ya bagus, oksigen. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, dalam proses itu ada namanya organ-organ pernapasan. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, baik dari segi jenis-jenisnya atau organ-organnya, walaupun dengan jenis, walaupun juga tentang cara menjaga kesehatannya. Baik, anakku sekalian, sebelum kita belajar, bagaimana? Bukunya sudah siap semua? Pulpennya siapkan ya. Duduknya diperbaiki ya. Sudah siap semua bukunya? Ya, jadi fokusnya semua ke depan ya. Ya. Oke, anakku sekalian, perbaiki duduknya. Ya. Oke. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Iya. Anakku sekalian, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 2, ya, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ya, jadi kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Ya. Dan yang pertama, disajikan gambar anakku bisa mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya disajikan gambar anakku sekalian bisa menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir adalah dengan mempunyai gambar, anakku sekalian bisa menuliskan dalam bentuk kata pikiran tentang unsur-unsur kata-katanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pahamnya anak sekalian? Iya. Anak sekalian, sekarang kita masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak punya satu pertanyaan dulu buat kalian. Nah, kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup? Silakan. Bernapas. Selain itu apa lagi? Bergerak. Iya, bergerak. Apa lagi? Silakan. Berkembang biak. Iya, berkembang biak. Kita Iya, memerlukan makanan. Tentang semua.
bernapas. Bernapas ini tentu memerlukan organ pernapasan. Mungkin aku sekalian sudah pernah baca, sudah pernah lihat di media massa, atau bahkan sudah pernah membaca bukunya. Organ pernapasan yang pertama itu apa sih? Tahu? Apa? Silakan. Hidung. Hidung, bagus. Yang kedua, tahu? Iya, pintar sekali. Ya, selanjutnya. Atau ada pendapat yang lain? Pak, bukan itu organ pernapasan yang pertama ada. Ya ada ya? Ya. Yang disebutkan tadi temamu adalah sudah betul ya? Jadi marilah kita bersama-sama melihat. Coba perhatikan di atas. Iya. Organ yang pertama adalah hidung. Tentu hidung di sini di dalamnya biasa kita lihat ada apa di situ dalamnya? Iya, ada rambut-rambut halus. Ya, ada rambut halus. Mungkin ada yang tahu sih apa tujuan itu rambut halus? Apa? Ada yang tahu? Menyaring debu. Bagus, untuk menyaring debu. Ya, itulah organ pernapasan yang pertama. Makanya kita mandi itu rajin-rajinlah membersihkan hidung. Supaya apa? Supaya bersih. Ya, bagus supaya bersih. Oke? Nah, sekalian, organ pernapasan yang kedua apa tadi? Pangkal tenggorokan sudah dijawab tadi teman-teman. Ya, setelah udara kita hirup masuk ke pangkal tenggorokan. Oke, yang ketiga adalah batang tenggorok. Ya, batang tenggorok. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya cabang batang tenggorok atau bronkus. Dan terakhir adalah paru-paru. Ya. Ya. Dan sekalian, itulah gambar di atas menampilkan berbagai organ pernapasan pada manusia. Ya. Jadi nanti Bapak akan membagikan LKBD yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Tapi kita lanjut dulu materinya ya. Itulah di atas ada 5 organ pernapasan pada manusia yang anakku sekalian perlu kalian ketahui. Ya, tadi sudah disebutkan namanya bagus. Organ pernapasan pertama karena hidung ya, sesuai dengan jawabannya. Oke, anakku sekalian, mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang anakku sekalian, situasi COVID sekarang ini, kesehatan organ pernapasan sangat perlu. Sangat perlu. Loh, pertanyaan itu Bapak ingin tanyakan kepada anakku sekalian, kenapa sih sekarang ini perlu kita menjaga organ pernapasan? Karena adanya apa? Karena adanya COVID-19. Ya. Karena COVID-19 itu menyerang kesehatan. Kesehatan apa yang diserang? Iya, bagus, organ pernapasan. Makanya di atas Bapak akan tampilkan cara menjaga organ pernapasan. Ya, Bisma, Dik. Iya. Sekarang menjaga organ pernapasan. Yang pertama di situ ada apa? Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Kemudian berolahraga. Kemudian makan saya kira anak sekalian yang semua gambar yang di atas mudah dilakukan di rumah ya. Ya. Ya.
yang tidak pernah dilakukan di rumah? Tidak pernah dilakukan sama ya? Iya. Kemudian selanjutnya adalah menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama, anak sekalian di situ gimana, jelas dibaca di atas ya? Jelas? Iya, jelas. Siapa yang bisa bacakan kan dulu di atas? Ya, silakan. Tidak merokok dan menghindari zat-zat yang Apa? Ya, kemudian yang kedua, mengurangi mengonsumsi minuman dingin. selanjutnya. Memakai masker saat keluar rumah. Iya, bagus. Tidak merokok. Ya. Mudah-mudahan di sini anak sekarang tidak ada yang pernah merokok ya. Iya. Tapi kalau makanan dingin, siapa yang suka makanan dingin di sini? Iya. Oh, suka semua ya. Jadi saya harap kurangi minum dan makan makanan yang dingin. Karena apa? Ayo, saya tahu kenapa. Saya tahu? Iya, bagus, sebentar semua. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian merawat organ pernapasan di sini. Tadi Bapak sudah jelaskan. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Ya. Kemudian memeriksakan secara teratur kepada dokter. Nah, kenapa sih kita harus memeriksakan diri secara teratur ke dokter? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kita harus memeriksakan diri ke dokter? Karena tidak gampang sakit. Iya, agar tidak gampang sakit. Oke, pahamnya? Selanjutnya adalah di sini menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Situ adalah membuat ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih dengan menanam tumbuhan hijau. Di antara kelima gambar di atas, mana usaha yang paling sering kalian lakukan? Ayo naikkan tangannya. Ya, silakan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan. Kalau kita apa yang masih yang sering kamu lakukan? Memeriksakan diri ke dokter. Memeriksakan diri ke dokter. Kalau Yusna, yang sering kamu lakukan di atas? Membuat udara bersih. Besok yang mana sering yang kamu suka lakukan di atas? Suka juga memeriksakan diri ke dokter. Namun anak sekalian, semua gambar dari awal tadi penting bagi kita agar kondisi tubuh kita, kondisi organ pernapasan kita tetap sehat. Bagus, anak sekalian. Ya, jadi itulah tadi cara-cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat. Anak sekalian, ya. Nah, bagaimana sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Pada sudah mengerti semua ya? Iya, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, selanjutnya kita akan pindah ke materi selanjutnya. Di sini Bapak akan menampilkan unsur-unsur kata tanya. Iya, seperti pada tujuan kita tadi, ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini kata-katanya berisi untuk menanyakan suatu yang baik berupa keadaan. Ya, untuk lebih jelasnya anak sekalian akan baca materi ini nanti ya. Di sini kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku. Kata tanya kapan berfungsi untuk menyatakan interval peristiwa. Di mana menanyakan tempat.
kemudian mengapa, sebagai penanya alasan, sebab sebuah peristiwa terjadi, dan terakhir bagaimana, sebagai kata menanyakan cara atau proses. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak kan tadi sudah menjelaskan tentang unsur-unsur kata tanya, ya? Ada kata tanya apa sampai mengapa. Nah, sekarang anakku sekalian, saya mau kalian membuat pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa buat pertanyaan? Silakan. Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab? Silakan, Nak. Untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ada yang bisa membuat pertanyaan lain berdasarkan maksud pertanyaannya? Siapa? Silakan. Kenapa kita harus menghindari papasan asap rokok? Ya, mengapa kita harus menghindari papasan asap rokok? Ada yang bisa jawab tidak? Silakan. Biar kita tidak sesak nafas. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan pertanyaannya? Silakan, Pak. Apa yang dimaksud ventilasi rumah? Apa yang dimaksud dengan ventilasi rumah? Bagus, pertanyaan yang bagus juga. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Nah, jadi yang harus saya maksud dengan ventilasi rumah, coba perhatikan di sini, ya. Ada jendela, ada ruangan yang hampa kosong di atas. Ya, tujuannya apa? Supaya udara, cahaya gampang masuk dalam ruangan. Akhirnya ruangan itu sejuk, tidak sesak. Itulah maksud dengan ventilasi rumah. Paham ya? Ya. Jadi anak sekalian, jadi itulah tadi contoh pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan unsur kata tanya tadi. Ya, nanti di tugasnya Bapak akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara kelompok, ya. Dan akhirnya nanti evaluasinya Bapak akan bagikan. Gimana? Nanti sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi sampai di sini, hal-hal yang belum dipahami. Ya, saya rasa kalau tidak ada lagi kita lanjut. Sekalian, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian semua untuk berlatih. Nah, Bapak sudah sediakan 3 pertanyaan di atas. Saya harap semua bisa menjawabnya, ya. Ya. Jadi ya, pertanyaan Bapak yang pertama, ayo siapa yang bisa menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia? Hidung, Lagi. batang tenggorokan, batang tenggorokan, Ya. batang tenggorokan, paru-paru. Ya, bagus. Ada yang lain? Yang lain? Silakan. Hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Ya, bagus. Yang lain siapa yang bisa jawab? Silakan. Hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Silakan. Lain. Kebagian semua ya? Pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, batang tenggorokan, paru-paru. Ya, silakan. Yang lain lagi? Ada? Silakan. Hidung, pangkal tenggorokan, cabang batang tenggorokan, batang tenggorokan, paru-paru. Ya. Ya. Hidung, batang tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Siapa yang belum jawab? Silakan. Hidung, Ya. tenggorokan, cabang tenggorokan. Ya, silakan. Yang terakhir sekarang? Hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Siapa yang belum jawab? Masih ada? Silakan. Hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Ya, bagus. Resa? Sudah. Sudah. Tepuk tangan semua. Saya harap organ-organ pernapasan pada manusia itu aku sekalian bisa memahami semua, mengidentifikasi semua dari hidung sampai yang terakhir tadi, ya. Serta nanti sampai lagi di rumah dilupa lagi, ya. Tetap. Alhamdulillah bisa menjawab semua dengan baik. Kalian selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah
tuliskan 3 cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Ya, silakan bisa tulis di depannya. Ya, berolahraga secara teratur. Ya. Selanjutnya makan makanan bergizi. Ya. Lain istirahat. Iya, baik, terima kasih ya. Tepuk tangan semua. Bapak sekalian, teman-teman sudah menyebutkan 3 cara memelihara kesehatan organ pernafasan pada manusia. Ada yang lain bisa menambahkan 3 lagi selain ketiga di atas? Ya, kalau tidak ada, jadi saya harap yang dituliskan tentang di atas bisa dipahami semua. Jadi Bapak hanya menambahkan, jadi di sini ada cara-cara memelihara ya, memelihara kesehatan. Selain ketiga tadi ini masih ada lagi. Apa lagi? Coba ingat. Iya, memeriksakan diri. Memeriksakan diri ke dokter. Coba ingat apa lagi? Menghindari asap rokok. Iya, menghindari asap rokok. Ayo kita tambah satu lagi. Selain di atas satu lagi. Tidak mengonsumsi minuman dingin. Iya, bagus. Tidak atau mengurangi ya. Mengurangi minum atau makan makanan dingin ya. Oke. Ya. Bapak sekalian, itulah beberapa cara memelihara kesehatan. Bapak sekalian, sebagai tugas kelompok, anakku, Bapak akan bagikan lembar kerja buat kalian yang dikerja secara bersama-sama ya, berdiskusi dengan temannya tentang membuat kata tanya berdasarkan gambar yang ada di atas, berdasarkan materi yang telah kita bahas tadi. Gimana? Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian silakan siapa yang menulis, yang lain memberikan masukannya. Iya. Oke, ya silakan bekerja bersama-sama, membuat pertanyaan. Di situ ada letak pikiran dengan membuat pertanyaan. Ya silakan berdiskusi ya, berdiskusi. Ya. Terus ini di mana sih ya? Mana? Tulis siapa yang menulis? Ini sekarang tinggal berapa lagi? Ya, oke, lanjut.
Ya. Jadi anakku sekalian, setelah ini masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya di atas. Ya. Oke, sudah selesai. Ya, anakku sekalian, kelompok yang mana dulu mau membacakan hasil diskusinya? Silakan. Sudah lepas semua ya? Oke, silakan. Teman-teman kita dari kelompok mawar. Mengapa kita harus memakai masker? Ya. Apa yang dimaksud udara bersih? Bagaimana cara membuat udara bersih? Ya. Siapa kepada kita memeriksakan diri? Di mana kita harus memeriksakan diri? Kapan waktu berolahraga yang baik? Ya, pertanyaan bagus. Tangan semua. Silakan benar. Kelompok yang lain lagi silakan. Siapa? Silakan. Tiga. Ya. Kelompok yang lain siapa lagi? Ya, silakan. Silakan dibacakan. Apa yang dimaksud ventilasi rumah? Mengapa kita harus menghindari makanan dingin? Kepada siapa kita memeriksakan diri? Ya. Di mana kita harus memeriksakan diri? Ya. Bagaimana cara membuat udara bersih? Kapan waktu berolahraga? Ya, tentang semua. Kelompok lain silakan. Mengapa kita harus menghindari papasan asap rokok? Apa yang dimaksud dengan ventilasi rumah? Kepada siapa kita memeriksakan diri? Di mana kita harus memeriksakan diri? Bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan? Kapan waktu beristirahat yang baik? Ya, tentang semua. Saya sekarang Bapak akan memberikan satu persatu lembar evaluasinya. Tulis nama, kelas. Kelas 1. Oke, silakan bekerja. Ya, tulis nama, kelas. Ya. Oke, sudah. Kalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya ada 5 organ-organ pernapasan pada manusia yang perlu kita ketahui. Tadi ada apa saja? Ada hidung, pangkal tenggorokan, paru-paru. Selain itu tadi ada beberapa cara-cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Salah satu beberapa contohnya tadi ada berolahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok, menghindari polusi, memakai masker, lagi mencuci tangan. Ya. Selain itu ada tadi unsur-unsur kata tanya. Ya, unsur-unsur kata tanya di situ ada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, jadi unsur kata tanya itu digunakan untuk tentunya bertanya. Ya, anak sekalian. Saya harap pelajarannya kembali diulang-ulangi di rumah, catatannya kembali dibuka-buka,
bisa buka-buka internet tentang undang-undang pernafasan, cara memelihara dan unsur-unsur kata tanya tadi. Jadi anak sekalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tentu pelajaran kita ke depannya masih berhubungan dengan tubuh kita, yaitu adalah organ pencernaan pada manusia. Ya, jadi anak sekalian, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak salah satu minta di antara kalian untuk membaca doanya. Saya harap aku silakan. Sekalian, Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.